Bisa dilihat di video tersebut, yaitu contohnya kupu-kupu dengan bunga matahari. Kupu-kupu mendapatkan nektar untuk makanannya, sedangkan bunga matahari memperoleh bantuan penyerbukan untuk menghasilkan biji. Yang kedua ada contoh simbiosis komensalisme antara anggrek dan pohon mangga. Anggrek menempel pada batang pohon mangga untuk mendapatkan tempat hidup dan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis, sedangkan anggrek diuntungkan, pohon mangga tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Yang ketiga ada contoh simbiosis parasitisme antara ulat dan daun. Ulat dan daun terjadi ketika ulat atau parasit mendapatkan keuntungan nutrisi yang memakan daun, sementara tumbuh inang dirugikan karena daun rusak atau habis. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bernapas. Kucing itu bernapas menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasan utama di hidung oleh mulut, trakea, dan bronkus. Berfungsi untuk aktivitas aktif. Sedangkan bunga mangko bernapas menggunakan stomata, mulut, daun, litensil, lubang kecil di batang, dan rambut akar. Yang kedua bergerak, seperti contohnya pada burung tilang ini. Dia bergerak bersifat aktif, yaitu mampu menggerakkan tubuh secara sadar dan berpindah dari posisi satu ke posisi lain. Perbedaannya dengan daun singkong. Daun singkong itu bersifat pasif karena daun singkong tumbuh tidak berpindah tempat secara keseluruhan, melainkan hanya bagian tubuhnya yang bergerak seperti helai daun, batang, atau akarnya. Yang ketiga adalah membutuhkan makanan dan nutrisi, seperti contoh pada kambing ini. Dia membutuhkan nutrisi yang memakan rumput, daun-daunan, termasuk daun pepaya dan pakan tambahan, agar tubuhnya seimbang berupa seperti serat, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan produksi susu atau dagingnya. Berbeda dengan pohon pepaya, dia tidak memakan nutrisi melainkan memproduksinya melalui fotosintesis dan menyerap unsur hara melalui akar dan pohon. Selanjutnya itu berkembang biak. Pada seperti video seperti ayam di atas itu, jika ayam betina itu dia berkembang biak dengan kawin secara internal, mengeluarkan telur yang kemudian dirami selama kurang lebih 21 hari hingga menetas menjadi anak ayam. Berbeda dengan tanaman biji koro ini, dia berkembang biak dengan cara merambat menggunakan batang untuk memanjat tanaman lain atau tiang penyangga. Yang terakhir itu peka terhadap rangsangan, seperti contohnya ikan. Ikan ini dia rangsangan seperti rangsangan cahaya, rangsangan suara dan getaran, rangsangan kimia ini seperti penciuman, pengecapan, seperti dia memiliki lubang hidung, tapi itu rangsangan sentuhan dan arus air.